Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh bersuka cita kita boleh kembali lagi di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh Tuhan merasakan kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah jawaban doa pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di setiap hati umat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Bapa, kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan segenap hati kami Tuhan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allahku. Setiap pujian sembahan kami biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian sembahan kita buat Tuhan. Katakan Engkaulah perisai kami di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan
Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, 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 sumber segalanya. Engkau Alfa dan Omega. Haleluya, Allahku yang ajaib.
syukur bagimu. Haleluya. Kau adalah Alfa dan Omega. Kebesaranmu mengatasi langit bumi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan segenap hati, mari katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua yang berada di manapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun yang berada di pekerjaanmu ataupun di tempat di mana engkau berada sekarang dan melihat ibadah jawaban doa ini. Saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini ya kita sudah tahu mendekati hari Natal, dan saya yakin dan percaya bahwa Natal ini kita harus responi dengan hati yang
penuh dengan sukacita. Nah, oleh sebab itu saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan di mana kita tetap harus yakin dan percaya kepada Yesus. Karena kita tahu dia lahir ke dunia untuk saudara dan saya. Dia datang ke dunia ya menjelma sebagai manusia untuk bisa memberikan harapan baru di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap yakin dan percaya. Apapun kondisimu hari ini, mungkin di antara saudara di hari Natal ini akan sedikit berbeda dari hari-hari yang lain. Oleh karena mungkin keadaan ekonomi yang memprihatinkan, ataupun di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit, atau problema yang begitu bertubi-tubi menghimpit kehidupan saudara. Tetapi tetaplah kita yakin dan percaya. Di Natal kali ini kita tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saya ingin membuka di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan, Injil Matius 6 ayat 22. Di sini dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita baca di sini di mana Injil Matius mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Panca indera yang kecil di tubuh kita, tetapi berfungsi bisa mempengaruhi ya melihat, bahkan juga hati dan pikiran. Kalau kita melihat di sini, mata di sini berbicara tentang mata hati. Jadi kalau saudara melihat ya dengan mata hati yang tidak peka atau mata hati yang gelap, tentunya ini akan mempengaruhi seluruh tubuh. Hatimu, sudut pandang, cara berpikirmu, dan semuanya akan mempengaruhi sehingga tubuhmu akan lemah. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita mengalami sesuatu hal goncangan-goncangan karena ketidakpekaan oleh karena mata rohani kita yang tidak melihat atau tidak percaya kepada Tuhan, maka ini akan mempengaruhi daya pikir kita, ataupun kita akan merasakan begitu beratnya tekanan demi tekanan. Nah, oleh sebab itu kita percaya di sini bahwa ada harapan. Natal ini kita percaya bahwa dia hadir untuk saudara dan saya. Dia memberikan terangnya di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau Yesus datang di dalam kehidupan kita, maka teranglah dalam kehidupan kita. Teranglah hati kita. Yohanes 12 ayat 36 mengatakan demikian. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesus ini mengajarkan ya kepada saudara dan saya. Kita harus tetap yakin dan percaya kepada terang. Bukan menganjurkan kita untuk percaya kepada matahari, sumber terang daripada alam semesta ini, bukan percaya kepada bulan ataupun bintang dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia. Karena Dia adalah sumber terang kita. Natal berbicara tentang terang yang terbit atas saudara dan saya. Natal ini berbicara terang itu sudah terbit atas kita semua. Ada harapan baru. Ada hal-hal yang luar biasa ketika percaya kepada Yesus. Artinya di sini bahwa manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang sementara ini tidak ada harapan, tidak menikmati terang. Tetapi puji syukur kita diingatkan kembali kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Ada harapan, ada terang yang terbit atas kehidupan kita. Ingat orang Majus. Orang Majus sudah bertahun-tahun dia mencari karena mengikuti terang daripada bintang. Bintang yang berbeda terangnya. Mengikuti, berbicara Majus. Ya mengikuti terang itu. Yang akhirnya sampai kepada Yesus. Kalau kita melihat di sini bahwa kita pun juga harus bisa di dalam kehidupan kita ini. Walaupun berbagai masalah, beban yang begitu berat yang menghantam kehidupan kita.
Tapi pandang terus kepada terang Kristus. Pandang terus kepada bintang Dia, yaitu Yesus Kristus. Sang terang dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan, percayalah kepada terang itu. Siapa terang itu? Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara harus lihat di dalam Yohanes 8 sini. Di mana Yesus mengatakan bahwa Dialah terang hidup. Dialah terang dunia. Dialah yang menyinari saudara dan saya. Seringkali hati kita gundah gulana. Hati kita terjepit dengan berbagai masalah. Hati kita terasa berat. Karena kita tidak memiliki terang Kristus di dalam hati kita. Oleh sebab itu, milikilah terang Kristus. Firman Tuhan berkata, firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kita harus yakin dan percaya. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tapi ketika kita memiliki terang Kristus, maka kita terus bisa menapaki hari demi hari kita. Sekalipun dunia ini banyak sekali goncangan, tetapi ketika kita hidup di dalam terang Kristus, maka kita percaya juga kehidupan kita akan kehidupan yang penuh dengan segala kebaikan Tuhan, penuh dengan segala keberkatan Tuhan. Kita dapat melihat ya dari kacamata rohani kita bahwa kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, diterangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu dikatakan juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ketika terang itu ada di dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan suatu pengetahuan, pengertian yang begitu luar biasa tentang kemuliaan Tuhan. Pengertian yang bagi manusia perkara ini adalah perkara mustahil. Tapi ketika kita diterangi hati kita, kita mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena keajaiban itu terus ada ketika kita percaya dengan sungguh di dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah sang terang di dalam kehidupan kita, maka kita terus bisa berjalan, terus bisa menghadapi situasi kondisi yang ada. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bisa menerobos sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, oleh sebab itulah seringkali kita tidak peka akan hal ini. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang hatinya tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka orang ini akan mengalami hal-hal yang menakutkan. Ya. Akibat daripada kita ketika kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan baca di Yehezkiel 7 ayat 25 mengatakan demikian. Ketika saudara tidak percaya kepada terang itu, maka Yehezkiel 7 ayat 25 katakan demikian. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang, lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kegagetan. Dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada hal ketakutan yang datang. Kekuatan kita akan lemah. Kekuatan kita akan turun. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kehidupan saudara akan semakin hari dihadapi oleh berbagai bencana, berbagai ketakutan, berbagai kekhawatiran, berbagai hal-hal yang menakutkan. Bahkan diliputi oleh kekagetan.
Bahkan juga dikatakan apa? Tangan-tangan kita, kekuatan kita itu akan lemah. Maka itu, oleh sebab itulah ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan dikembalikan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepada Tuhan. Jangan lihat situasi kondisi. Tetapi biarlah terang itu terbit atas kehidupan kita. Terang Kristus harus hidup di dalam hati kita. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang diterangi hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, orang yang percaya bahkan terang itu terbit atas hati kita, di dalam kehidupan kita, maka orang itu akan menjadi orang yang sangat diberkati. Orang yang tidak takut, orang yang tidak khawatir, orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati orang tersebut. Oleh sebab itulah kita melihat di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang percaya tentunya, yang percaya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setelah Natal 2022, saudara akan meninggalkan tahun 2022, masuk ke tahun 2023. Ingat, firman Tuhan katakan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang ada terang di dalam hatinya, terang Kristus itu telah terbit di dalam kehidupannya, maka orang-orang tersebut tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kering. Prediksi para pakar ekonomi, prediksi para pakar-pakar ilmuwan dan lain sebagainya mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kekeringan. Tahun di mana kita akan mengalami berbagai tekanan masalah ekonomi yang menggoncang dunia. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka tidak akan takut atau khawatir dalam tahun kering. Dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Orang tersebut akan menghasilkan buah. Orang-orang tersebut akan menghasilkan keberkatan yang daripada Tuhan. Orang-orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Orang-orang tersebut akan menghasilkan keberkatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, terus percaya kepada terang Kristus. Ikutilah terang Kristus sama seperti orang Majus. Maka engkau perjalanan hidupmu akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Hatimu akan senantiasa diberikan damai sejahtera sukacita. Bahkan engkau tidak akan pernah khawatir untuk tahun-tahun kering. Prediksi manusia bisa salah. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Natal hari ini kita nikmatilah. Biarlah terang Kristus itu terbit atas kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita meninggalkan tahun 2022, masuk ke tahun 2023, maka kita juga tidak akan mengalami tahun-tahun kering. Tapi kita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akar di tepi air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan terus menghasilkan buah. Dan buahnya itu menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Responi firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah khawatir, jangan pernah risau, jangan pernah lemah, jangan pernah terus gigih. Percaya kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan. Terang sudah terbit atas kehidupan kita. Ada harapan baru, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara dan kehidupan saya. Semakin semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara semua yang berada di rumah. Saudara yang berada di rumah, apapun masalah problemamu, angkat tanganmu dan percaya kepada Tuhan. Di tempat ini saya mengundang beberapa rekan-rekan kami untuk juga mendoakan yang ada di kotak ini. Sehingga kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Jangan engkau takut.
Karena terang itu sudah terbit atas kehidupan kita. Marilah kita minta kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita berdoa bersama, kita yakini bahwa 2-3 berkumpul, Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara yang berada di rumah, saya yang berada di tempat ini, dengan rekan kami, ya, para pelayan, Komisi Pelayanan Jemaat akan mendoakan di kotak ini. Kita akan menikmati berkat-berkat besar dari Tuhan. Masuk ke 2023, kita akan tetap yakin Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, hamba dengan rekan-rekan hamba-Mu berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Oleh sebab itu kami tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan meresponi firman Tuhan. Di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir bagi kami semua. Oleh sebab itulah terang itu terbit atas kehidupan kami. Ada di dalam hati kami. Dan kami tetap yakin menerangi kehidupan kami. Kami mengerti pengetahuan ilahi ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bersatu hati bagi jemaat Tuhan yang sudah meminta, memohon kepada Tuhan. Mungkin sudah 1 tahun ini mereka memohon kepada Tuhan. Tapi kami tetap yakin 2-3 berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku, yang sakit Engkau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, hamba perintahkan sakit-Mu sudah ditanggung di atas kayu salib. Keluar dari tubuhmu. Oleh sebab itu Tuhan tolong jamah lawatan-Mu Tuhan. Tangan yang berlubang paku akan menjamah di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang merasakan sakit, organ tubuh yang kurang berjalan dengan normal, kami perintahkan Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami sejawat. Mungkin mereka ada dalam keadaan problema finansial, problema ekonomi, ataupun mereka tidak ada pekerjaan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Ketika Engkau mengadakan memberikan makan 5.000 orang, itu pun juga akan terjadi. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang mengalami problema finansial, mereka yang mengalami berbagai masalah, kekurangan demi kekurangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mencukupkan. Di dalam nama Yesus, Engkau melawat umat-Mu. Ada pemulihan di dalam nama Yesus. Maka mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami berbagai problema masalah ekonomimu, Tuhan melawat umat-Nya. Tuhan menjamah umat-Nya. Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan sementara ini sedang bekerja. Kuatkanlah iman-Mu. Nantikan kuasa Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus, engkau akan dipulihkan. Masalah ekonomimu, masalah rumah tanggamu, masalah apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan sudah menyelesaikannya. Yesus, Engkau siap untuk menyelesaikannya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, rahmat-Mu yang begitu besar. Engkau melawat umat-Mu, Engkau mengerti bahasa air mata mereka, Engkau mengerti hati mereka, Engkau mengerti ketika mereka meneteskan air mata. Ketika air mata itu ditampung di atas dalam kirbat-Mu, maka kirbat-Mu itu sampai penuh, maka kami yakin dan percaya Engkau memberikan pertolongan bagi mereka yang perlu pertolongan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bersatu hati bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu, Allah yang mengenal. Bahkan Engkau pun juga ikut campur tangan, andil di dalamnya. Maka orang yang perlu pekerjaan, Engkaulah yang akan memberikan pekerjaan yang baik. Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bekerja begitu luar biasa. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong tahun-tahun yang lalu, Engkau pun akan menolong semua orang yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau lawat mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa bersatu hati. Tuhan tolong kami semua yang ada untuk memasuki 2023. Tuhan, kami tahu Tuhan,
Banyak hal yang kami perlukan, banyak hal yang kami risaukan, banyak hal ketakutan demi ketakutan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini, ada jaminan daripada Tuhan, ada keselamatan daripada Tuhan. Bahkan ada kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin meningkat. Dan kami tetap yakin, Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Engkau beserta di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu, setiap ada yang di kotak ini yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Engkau sudah melawat mereka, Engkau sudah menolong mereka, Engkau sudah memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian, Bapak-bapak yang ada di tempat ini, Engkau pun juga menolong. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau akan bekerja sama seperti Tuhan menolong jemaat Tuhan yang ada di kotak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba akan berdoa, kita akan berpisah. Oleh sebab itu, angkat tanganmu, arahkan hatimu, tanganmu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hamba akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita terus berlaku dalam setiap kehidupan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya